Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri termasuk Fajri Harudien sebagai moderator sekaligus pembawa materi. Kemudian ada Iqbaluddin, Ramadan, Arya, dan Ridlo. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang data encryption standar atau DIS, algoritma DIS. Selanjutnya, materi pertama kita akan membahas mengenai tentang, boleh di slide. Oke, pertama adalah landasan umum. Nah, di landasan umum ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pengembangan IBM pada tahun 1972 dan kemudiannya. Nah, pada pengembangan di IBM tahun 1972 ini, perusahaan IBM mengembangkan algoritma bernama Decipher dulu ya. Kemudian algoritma ini dimodifikasi dan disederhanakan bekerja sama dengan NSA atau National Security Agency sampai menjadi DIS atau DES. Nah, pada fase kejayaannya, kemudian DES ini banyak digunakan di berbagai industri, perbankan, komunikasi, komputer, dan lain-lain. Selama bertahun-tahun dianggap aman, karena teknologi saat ini belum cukup kuat untuk membobolnya seperti itu. Nah, kemudian ada pembahasan mengenai apa itu DES. Itu adalah data encryption standar atau bisa kita singkat menjadi pengamanan data yang digunakan untuk menyandingkan encryption kayak gitu. Intinya pada saat pembukaan sandi, informasi digital ini tidak bisa dibaca oleh sembarangan orang seperti itu. Nah, DES itu ibarat kode rahasia, bikinnya pesan lah yang nggak bisa dibaca sama orang lain kecuali orang itu tahu kodenya. Gitu. Terus gimana nih kerjanya? Nah, si DES ini bekerja dengan kunci 56 bit untuk mengelola data dalam blok-blok berukuran 64 bit. Jadi bisa dibayangkan kunci 64 bit dengan ukuran blok ya 64 bit ini kesenjangan sebenarnya. Nah, prosesnya itu ada 3 tahapan. Pertama ada plain text atau data asli dibagi jadi blok-blok kecil. Nah, setiap blok kecil tersebut itu bisa diproses melalui 6 tahapan, 16 tahapan. Nah, atau disebut dengan rounds yang penuh dengan campur aduk data plus kunci rahasia. Nah, setelah 16 ronde baru keluarlah si ciphertext tadi. Nah, ciphertext ini atau yang disebut dengan data enkripsi ini bisa kelihatan acak dan nggak bisa dibaca tanpa kunci seperti itu. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya ada penjabaran cara kerja. 16 ronde pemrosesan atau rounds. Setiap blok 64 bit akan melewati proses enkripsi sebanyak 16 ronde. Dan setiap ronde menggunakan kunci yang berbeda, disebut sub-key. Proses setiap ronde. Yang pertama ada permutasi awal atau initial permutation. Data 64 bit pertama kali disusun ulang atau diacak menggunakan aturan IP. Ini hanya proses penataan ulang bit-bit data, bukan enkripsi. Yang kedua ada pemisahan menjadi dua bagian. Data dibagi dua, L atau left 32 bit dan R right yang juga 32 bit. Selanjutnya ada 16 kali proses phase tell untuk setiap ronde, 1 sampai 16. L baru sama dengan R lama. R baru sama dengan L lama. F buka kurang R lama, sub K ke min N. Selanjutnya ada XOR, F sama dengan fungsi kompleks yang mencampur data plus sub K. Yang keempat ada fungsi F. R sub K terdiri dari expansion R diperluas dari 32 bit jadi 48 bit. XOR R yang diperluas dikombinasikan dengan sub K. Substitusi masuk ke 8 buah S-box mengubah 48 bit jadi 32 bit. Permutation atau P-box. Bit-bit hasil X-box diacak lagi.
Yang kelima ada setelah 16 ronde, bagian L dan R digabung jadi 64 bit, lalu diproses dengan permutasi akhir atau final permutation. Ini adalah kebalikan dari kembalikan posisi ke tempat yang sesuai. Deskripsi. Pertama, des bersifat simetris. Kunci yang sama digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. 2. Proses dekripsi sama seperti enkripsi, tapi urutan sub key-nya dibalik, dari sub key ke-16 hingga ke 1. Hasil akhir ciphertext. Lebih detail. Apa itu ciphertext? Ciphertext adalah hasil akhir dari proses enkripsi menggunakan des. Kalau plaintext adalah data asli yang bisa dibaca, misalnya halo dunia, maka ciphertext adalah versi transkripsi yang terlihat seperti kumpulan karakter acak. Misalnya ada biner di bawah. Bagaimana ciphertext dihasilkan? Pertama, setelah 16 ronde pemrosesan crystal rounds, data 64 bit yang sudah dicampur dengan kunci akan digabung lagi dari bagian left dan right, lalu dilewatkan proses akhir yang disebut final permutation, yaitu proses pengacakan posisi bit terakhir sebelum keluar sebagai ciphertext. Yang kedua, hasil dari proses ini adalah data acak yang sangat sulit dikenali atau dikembalikan ke bentuk aslinya tanpa kunci. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ridwan. Kelebihan DES. DES dirancang untuk bisa dijalankan di perangkat keras hardware dan lunak software secara efisien. Pada masanya, sangat cepat untuk melakukan enkripsi atau deskripsi dibanding metode yang lebih kompleks. Yang kedua, sedikit perubahan data pada plaintext atau kunci akan menghasilkan perubahan besar pada ciphertext. Ini membuatnya sulit ditebak jika kamu tidak tahu kuncinya. Yang ketiga, dengan 16 rode dan sistem Feistel, DES cukup kuat untuk menahan berbagai jenis serangan di masa itu. Struktur ini juga jadi dasar pengembangan algoritma lain seperti triple DES, 3DES, dan AS. Kekurangan DES. Yang pertama, saat ini 56 bit dianggap terlalu lemah dan tidak aman karena hanya ada sekitar 72 triliun kemungkinan kunci. Komputer modern bisa mencoba semua kemungkinan brute force dalam waktu singkat. Yang kedua, mudah diserang dengan brute force. Komputer biasa pun bisa memecahkan DES dalam hitungan jam atau menit dengan software khusus. Yang ketiga, tidak cocok untuk data modern, ukuran blok 64 bit dan kunci 56 bit. Tidak cukup aman untuk melindungi data dalam skala besar, seperti internet banking, cloud, atau komunikasi digital modern. Contoh penggunaan DES di masa lalu. Yang pertama, pemerintah dan lembaga federal 1970 sampai 1990-an digunakan untuk mengamankan dokumen rahasia dan komunikasi digital yang sensitif oleh lembaga pemerintah Amerika Serikat. Menjadi standar resmi enkripsi data non-militer melalui FIPS PUB 46. Yang kedua, industri dan keuangan dan perbankan. Bank menggunakan DES untuk enkripsi transaksi ATM, transfer data antar bank, penyimpanan PIN nasabah dalam bentuk terenkripsi. DES digunakan dalam protokol seperti ISO 9564 untuk autentikasi PIN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rama.
Oke, jadi sini ada juga contoh ada gitar atau smart card. Jadi kartu ini atau kartu jadi banyak menunjukkan chip dan kartu kredit lama menggunakan database untuk autentikasi antar kartu dan pembaca. Coba tolong share. Soal ini, maaf, layarnya di tengah bang. Bisa dikasih enggak? Oke, jadi di sini ada studi kasus ya. Langkah awal konversi biner. Jadi sebelum enkripsi, semua data tradisional ini harus diubah ke format biner 64. Nah, di sini jadi ada plain text sama kuncinya. Yang pertama plain text ada 64 bit, ada 64 bit ini. Nah, di sini ya bisa teman-teman lihat untuk angkanya ini mulai dari 000, 001 dan seterusnya. Dan di sini juga ada kunci 64 bit yang ada 0001, 0011 dan seterusnya. Jadi setiap digit hexadesimal mewakili 4 bit biner. Di sini ada tahap 1 permutasi awal atau initial permutation atau IP. Nah, jadi tujuannya adalah mengajak urutan bit plain text untuk meningkatkan distribusi. Blok plain text 64 bit diacak posisinya sesuai tabel permutasi awal itu artinya standar. Nah, di sini ada 3 ya. Jadi ada input plain text biner, proses di sini posisi bit diubah sesuai tabel IP. Di sini ada output di dalam kurung P kurang sub jadi IP kurang sub dan seterusnya. Nah, terus juga ada studi kasus yang adanya ada pembagian blok LO dan FO, L0 dan F0. Jadi dari hasil permutasi awal itu 64 bit dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Di sini ada 32 bit kiri 0, 32 bit kanan 0. Nah, di sini ada dan egalnya bisa kita melihat sendiri. Terus juga ada di sini ada tahap 2 proses enkripsi 16 putaran. Nah, jadi ini adalah inti dari ADES yang menggunakan struktur jaringan kristal. Di sini ada L0 dan L0 diproses melalui 16 putaran enkripsi. Jadi setiap putaran itu menggunakan sekuensi 48 bit yang berbeda. K1 sampai dengan K16 yang dibangkitkan dari kunci utama. Nah, jadi fungsi utama setiap putaran itu harusnya kayak L sub, terus juga sini ada N di tengah kurang atau zero sub, sini sama dengan R sub dan selanjutnya. Jadi teman-teman gambar di sini menunjukkan bagaimana L dalam kurung N1 dan R dalam kurung N1 ini diproses dengan kunci E dan kunci K atau N untuk menghasilkan L dalam kurung N dan R dalam kurung N. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iqbal. Baik, terima kasih. Maaf, ini ada suaranya. Masuk. Oke. Ada Pak, ada. Lanjut ke tahap 3. Permutasi akhir, final permutation. Tujuan mengembalikan urutan bit ke posisi semula, kebalikan dari IP. Blok 64 bit yang dihasilkan dari 16 putaran kini melewati tabel permutasi akhir. Ada inputnya yang bisa dilihat inputnya. Lalu ada proses posisi bit diubah sesuai tabel FP. Output ciphertext final. Hasil akhir ciphertext. Proses enkripsi selesai. Plain text asli yang awalnya adalah 01234
dan seterusnya. Lalu kuncinya 1, 3, 3, 4, 5 dan seterusnya. Lalu ciphertext hasil 85E, 81 dan seterusnya. Lanjut. Kesimpulan, Dash mengubah blok plaintext 64 bit menjadi blok ciphertext 64 bit. Proses enkripsi terdiri dari 3 tahap utama. Permutasi awal atau IP, 16 putaran enkripsi atau menggunakan jaringan Pastel dan subkunci. Lalu ada permutasi akhir. Keamanan Dash sangat bergantung pada fungsi sbox yang bersifat non-linear. Meskipun menjadi standar dunia, kunci 56 bit Dash kini dianggap tidak aman untuk aplikasi modern. Kesimpulan, Dash adalah tonggak sejarah penting dalam dunia kriptografi. Meskipun sudah tidak lagi digunakan untuk pengamanan data modern, pemahaman terhadap Dash membuka pintu untuk memahami teknologi enkripsi yang lebih canggih. Dash atau data encryption standar adalah algoritma enkripsi simetris yang sangat berpengaruh dan menjadi standar keamanan data pada akhir abad ke-20. Dash bekerja dengan cara memproses data dalam blok 64 bit dan menggunakan kunci 56 bit melalui 16 ronde enkripsi. Kelebihan Dash adalah kecepatannya dan struktur algoritmanya yang menjadi dasar banyak teknik enkripsi modern. Namun, karena ukuran kuncinya yang pendek, Dash kini dianggap tidak cukup aman dan rentan terhadap serangan brute force. Dash telah banyak digunakan dalam pemerintahan, perbankan, dan komunikasi digital. Namun, sekarang sudah digantikan oleh algoritma yang lebih kuat, seperti AES, yaitu Advanced Encryption Standard. Meskipun sudah tidak digunakan secara luas, Dash tetap penting sebagai dasar pembelajaran kriptografi karena memperkenalkan banyak konsep fundamental seperti Pastel structure, sbox, dan permutasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, yaitu Saudara Fazri. Baik, karena sudah sampai ke tahap kesimpulan, berarti selesai sudah pembahasan tentang Dash. Tentang enkripsi standar ini, kurang lebihnya kelompok kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.